Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dina Fitria dari podcast Habit of Life yang udah bertahun-tahun gak bikin podcast. Mohon maaf sekali guys, karena aku kemarin tuh ngerasa insecure, ngerasa kayak ini tuh topik yang besar banget sedangkan I'm nothing. Tapi hari ini aku udah berhasil mengalahkan diri aku sendiri sehingga aku berani tampil di hadapan kalian, sehingga kalian bisa ngerasain vibes yang lebih nyata kalau sedang dimarahin, sedang diajak bersahabat, ataupun sedang dimotivasi. Oke, kita kali ini bakal ngebahas tentang kenapa sih kita harus ngafalin Quran. Harapannya dengan adanya podcast ini bisa nge-trigger hati kalian untuk memulai aksi nyata dari halu ke kenyataan kayak gitu. Jangan one day ngafalin, tapi kita mulai dari day one, oke? Oke, kita mulai dari alasan pertama, yaitu dari sisi agama. Udah pasti ini kalian udah sering dengar tentang hadis ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi ngafalan Al-Quran ini sunnah Rasul yang paling tinggi. Yang sayang sama Allah, sayang Rasulullah pasti pengen banget ngafalin Quran biar bisa lebih dekat dengan penciptanya, dengan kekasih Allah juga. Oke, yang kedua, para penghafal Al-Quran ini kelak di surga ini memiliki privilege untuk membawa orang-orang tersayangnya bersama di surga. Itu tuh impian banget, motivasi yang sungguh so sweet, yang bagi aku itu bakti terhadap orang tua. Yang kedua, aku juga gak mau kehilangan teman-teman aku yang sangat aku sayangi dan harapannya nanti bakal ketemu lagi di surga. Jadi pakai jalur ngafalin Quran, insya Allah semoga kita sampai ya di surga bersama-sama. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Quran itu sebagai pelipur lara atau obat hati. Gak ada orang yang ngafalin Quran tapi sulit move on, gak ada. Karena mereka sebelum patah itu udah diobatin dulu sama Quran. Lagi sedih, lagi galau, lagi ngerasa gak baik-baik aja, kembali ke Al-Quran, semua akan entah bagaimana Allah menyelesaikannya kita nggak tahu, tapi rasanya damai, rasanya aman, rasanya menenangkan. Ya kalian harus pertimbangin untuk ngafalin Quran sehingga kalian bisa mendapatkan privilege ini yang nantinya pasti akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu dari sisi akhlak. Aku ngerasa sebagai penghafal Al-Quran ini ngerasa terlindungi sih. Kayak karena aku ngafalin Quran jadi lebih berpikir untuk gak ngomong yang aneh-aneh, berpikir yang negatif juga harus dihati-hati juga, batin yang buruk juga kadang suka berpikir ulang lagi. Kadang juga kalau pakai baju kurang sopan juga berpikir ulang lagi. Jadi Al-Quran benar-benar pelindung aku dalam bersikap, dalam berucap, dalam berpakaian, dalam hal apapun. Bahkan hal sekecil berpikir ataupun berkata dalam hati pun itu Al-Quran menjadi rem terbaik buat diri aku. Yang terakhir adalah dari sisi duniawi. Oke, jadi ngafalin Quran itu sulit banget, butuh kesabaran yang luar biasa, konsentrasi yang jauh lebih panjang, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Yang harapannya gak cuma juz 1, juz 2, juz 30, tapi harapannya emang 1 sampai akhir, sampai khatam. So menurut aku penghafal Al-Quran ini memang etos kerjanya bagus banget. Mereka pekerja keras, mereka telaten, penuh kesabaran, dan ini nantinya pasti menjadi bekal yang baik di masa depan nanti setelah mereka khatam. Dari sisi duniawi lainnya yaitu alhamdulillah banget Indonesia ini memberikan kesempatan bagi para hafidz-hafidzoh untuk mendapatkan beasiswa sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Aku pribadi juga sering dapat beasiswa. Kalau kalian penasaran dengan beasiswa apa aja yang pernah aku dapat, silahkan kalian korek-korek di podcast ini yang udah pernah bahas
beberapa beasiswa yang pernah aku capai, sehingga nantinya kita tuh hatinya jauh lebih lembut, karena mencari ilmu lagi itu akan melembutkan hati kita biar nggak ngerasa udah yang paling baik karena ngafalin Al-Quran. Jadi aku lebih rekomendasi semua teman-teman yang punya cita-cita ngafalin Al-Quran harus punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bisa jadi setelah ngafalin Al-Quran, ngafal itu belajar tafsirnya, belajar ilmu syariahnya, dan apapun itu. Oke, aku nggak mau bikin podcast yang terlalu panjang, meskipun sedikit, semoga ini bermanfaat. Besok pada podcast selanjutnya aku bakal jelasin ke kalian bagaimana cara ngafalin Quran untuk pemula. Oke, stay tune. Aku harap aku cukup berani ya untuk publish ini. Nggak tahu kalau nanti aku ngerasa jelek, mungkin aku nggak publish. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.